103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania, tiba saatnya kita di talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini, Devi Mania, karena hari ini suasananya masih suasana kemerdekaan ya Bu ya, tanggal 18 Agustus 2025. Jadi pada pagi hari ini kita mengangkat tema mengenai raih beasiswa kemerdekaan. Nah, Devi Mania, Indonesia adalah negara besar ya dengan segala potensinya. Masalah Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika ini memang sudah selesai tuntas ya. Namun Devi Mania, persoalan seperti ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan, pendidikan serta yang lainnya ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga tuntutan dan kebutuhan pendidikan Devi Mania semakin utama serta penting. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu Devi Mania dan juga tentu saja bagi kemajuan suatu bangsa ya. Dalam era yang terus berkembang ini Devi Mania, pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Nah, Devi Mania, jika pemerintah saat ini memberikan kesempatan kepada anak-anak SMP dan juga SMA dari keluarga kurang mampu dalam hal ekonomi melalui sekolah rakyat, Devi Mania, lalu seperti apa nih Universitas Mahakarya Asia memberikan kesempatan untuk para mahasiswa maupun calon mahasiswa? Nah, untuk mencari tahu Devi Mania lebih jelasnya, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di Radio DFM pada pagi hari ini. Ada Rektor Universitas Mahakarya Asia Jogja, Ibu Insinyur Tri Atmojowati MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Devi Mania, nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi ya bersama dengan Ibu Tri. Tapi nanti ya kita jeda dulu sejenak, tetap di 103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri bersama dengan Vika, dan pada pagi hari ini Vika juga tidak sendiri. Devi Mania, di studio Radio DFM Jakarta saat ini sudah ada narasumber kita nih Devi Mania yang tadi Vika sampaikan ya. Ada Rektor dari Universitas Mahakarya Asia Jogja, ada Ibu Insinyur Tri Atmojowati MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bu, sehat? Luar biasa. Setelah 17 Agustus kita happy-happy merayakan kemerdekaan, siap untuk suasananya berbagi. Masih sangat semarak kemerdekaan. Betul ya Bu ya sekali. Karena sekarang bertanggal 18. Devi Mania, gimana barangkali mungkin hari ini ada yang masih ikutan lomba-lomba ya Bu ya. Karena hari ini ditetapkan sebagai tanggal merah tambahan, libur nasional tambahan oleh Presiden, oleh pemerintah ya Bu ya. Oke, Ibu tadi perjalanan ke sini lancar Bu? Alhamdulillah sangat lancar. Sudah sarapan Bu? Sudah dong. Biar kuat ngobrolnya. Biar kuat, biar semangat ya. Baik, Ibu, kita membahas tema kita pada pagi hari ini ya, mengenai raih beasiswa kemerdekaan. Nah, kita sebelum membahas ke arah beasiswa nih Bu, menurut Ibu dari sudut pandang Ibu sebagai seorang rektor ya Bu ya, pendidikan di Indonesia sendiri mungkin ya, seperti apa? Seberapa penting sih Bu? Terus pendidikan itu terbagi ke dalam pendidikan apa saja? Kan banyak tuh sepertinya ya Bu ya. Boleh monggo silakan. Baik Mbak. Jadi pendidikan di Indonesia itu sebenarnya ada macam-macam. Ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, kemudian pendidikan profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Nah, kalau tadi pertanyaannya, pentingnya seberapa sih? Sangat penting. Sangat penting ya. Bahkan pendidikan itu tidak hanya dimulai sejak anak itu lahir. Sejak dalam kandungan pun orang tuanya sudah perlu belajar untuk mengenalkan pendidikan kepada si calon bayi ini. Kenapa? Karena pada saat usia di kandungan sebenarnya sudah mendengar, sudah bisa diajarin. Begitu lahir, dia akan lebih mudah untuk menyerap pendidikan atau pembelajaran yang diberikan oleh orang tua ya, sehingga pada saat nanti di usia pendidikan yang sesungguhnya anak sudah mempunyai kecerdasan. Kalau dari kandungan maupun pada saat usia emas sampai 5-6 tahun ini kita biarkan anak-anak kita tidak dengan pendidikan yang cukup ya, baik itu pendidikan agama, kemudian etika ya, itu nantinya akan sulit dibentuk. Jadi kita membentuk pendidikan itu kepada seluruh anak dan masyarakat Indonesia tidak pernah putus. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Saya yakin teman-teman dosen, tenaga pendidik, bahkan siapapun yang masih bekerja
sudah pensiun pun, yuk kita sama mengikuti pendidikan dan mendukung program pendidikan pemerintah dengan seksama. Oke, Bu. Menurut Ibu sendiri nih, kontribusi seperti apa kalau dari dunia pendidikan yang bisa diberikan untuk Mm-mm. kemajuan bangsa, Bu? Ya, kontribusi seperti apa ya yang Mhm, diberikan untuk kemajuan bangsa? Sangat banyak. mhm, Mari kita sesama warga negara Indonesia mhm, lakukan sharingkan ilmunya yang dipunya. Tidak harus dengan gelar profesor orang mhm. baru bisa memberikan pendidikan. Ya, Apapun itu profesinya, mhm. asal punya ilmu dan kita sharingkan itu justru akan bermanfaat. Ingat bahwa eh, amal jariah itu nggak pernah putus dimulai dari Ya. memberikan pendidikan dalam bentuk apapun. Oke, Gitu. jadi kalau punya ilmu jangan dipendam sendiri ya, Bu Ya ya. betul, nanti hilang orang juga nggak tahu ilmunya apa. Iya. Kalau di-share ke orang lain mungkin itu akan lebih bermanfaat untuk lebih Betul, banyak orang iya ya. betul betul. Oke, baik. Nah, Ibu ini berbicara masalah program beasiswa Ya. ya. Ini untuk Universitas Mahakarya Asia sendiri. Mengapa, Bu, Universitas Mahakarya Asia ini meluncurkan program beasiswa Merdeka? Apa yang melatar belakanginya? Tujuannya apa? Monggo silakan. Iya, eh, beasiswa Merdeka dari Universitas Mahakarya ini sebenarnya bukan satu-satunya beasiswa yang akan kita berikan ya. Mhm. Jadi kami selama berdiri Universitas Mahakarya Asia, mungkin saya boleh share sedikit Boleh, boleh. berdirinya Universitas Mahakarya Asia Mhm. ini merupakan gabungan dari 4 perguruan tinggi, Ah, yaitu Bank Yogyakarta, mhm, kemudian Akademi Pariwisata Yogyakarta, mhm, kemudian AKMI Batu Raja Palembang, mhm. dan STEMIK Mahakarya Jakarta. Nah, dari 4 Oke. perguruan tinggi ini bergabung di tahun 2020 Mhm. menjadi Universitas Mahakarya Asia. Oke. Barangkali masih ada yang bingung, apa sih Universitas Mahakarya Asia, ada di mana sih? Ya. Universitas Mahakarya Asia ada di Yogyakarta Mhm, sebagai pusatnya ya, mhm. kemudian di Jakarta dan di Palembang, di Batu Raja Oke, tepatnya. berarti ada 3 ya, Bu, ya? Ya, 3 3 kampus. kampus. Sehingga kalau nanti saya mau sharing tentang beasiswa, siap-siap dimanapun boleh ikut. Tidak Nah, hanya di 3 kota itu, ya. oke. Asal mau datang, pilih aja tempatnya. Mau kuliah di Jakarta, di Palembang, maupun di Oke. Kalau Yogyakarta. yang di Jakarta memang di mana, Bu, Jakartanya? Kalau yang di Jakarta ada di Kalibata. Kalibata. Iya, Ah, deket ternyata iya ya. betul. Jadi saya wirawiri nih Jakarta, Oke. Yogyakarta, kemudian di Palembang juga ke Mhm. sana gitu ya. Oke, oke. Oke, ini selain program beasiswa Merdeka ini, Bu, apakah ada program beasiswa lainnya, Bu, dari Ya, Universitas Mahakarya Asia ini? ya. Eh, Program beasiswa kami itu tidak hanya yang Merdeka saja, program Merdeka ya, tapi ada KIPK. Mhm. KIPK itu hampir semua university itu juga dapat Ada ya. ya? Itu untuk program eh, orang anak dengan secara ekonomi mungkin perlu validasi bahwa orang tuanya memang kurang mampu untuk Hmm. menyekolahkan putranya, sehingga pemerintah memberikan program KIPK ini Mhm. dengan memberikan biaya pendidikan secara gratis, gratis sama sekali gratis, Full dari full, awal sampai akhir ya, Bu, yes, ya? sampai wisuda Wisuda. gitu kan, Oke. dan bahkan mendapatkan uang saku Ah, biaya hidup. Nah, oke. itu mari silahkan berlomba-lomba mendaftar untuk KIPK, pilih Universitas Mahakarya Asia. Mhm. Kemudian di samping itu juga ada beasiswa cendekia. Beasiswa cendekia ini karena yayasan kami namanya Yayasan Cendekia Indonesia Sleman ya, Mhm. kami juga memberikan. Kemudian ada lagi beasiswa Project Based Learning. Apa tuh, Bu? Project based learning ini jadi mahasiswa-mahasiswa kita, Mhm. baik yang sudah kuliah Mhm. maupun yang belum, Mhm. boleh mendaftar untuk mengikuti beasiswa PBL ini dengan project based learning. Projeknya macam-macam, yang saat ini dengan project SEO kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya, Mhm. yang sudah mengikuti project ini mensupport dengan memberikan pekerjaan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa ini nanti bisa kuliah dibayarin, dibayar sendiri dengan proyek itu. Dan Ah. kelebihannya adalah ketika lulus dia sudah bisa bekerja gitu. Hmm. Kemudian ada lagi beasiswa CSR ya, Corporate Social Responsibility. Mhm. Ini biasanya perusahaan-perusahaan, eh, kami undang juga perusahaan-perusahaan yang ingin menyalurkan CSR-nya, ayo di Universitas Mahakarya Asia, karena banyak sekali
anak-anak bangsa Indonesia ini yang butuh support. Mereka tidak tahu harus carinya kemana. Kami yang akan menyalurkan beasiswanya dan setelah itu bisa magang di tempat perusahaan yang ada CSR-nya ini. Kemudian juga setelah selain magang, kita juga akan mensupport setiap setengah tahun sekali kita berikan report nilainya sehingga anak ini terpantau. Nah, kemudian ada lagi beasiswa orang tua asuh. Apa tuh, Bu? Beasiswa orang tua asuh itu bagi bapak ibu yang bingung mau menyalurkan. Saya punya kelebihan dana nih, mau mau untuk menyumbang apa ya? Dengan hanya setiap bulan 500.000 saja untuk menyumbangkan dana sebagai orang tua asuh. Bapak ibu sudah menguliahkan satu anak, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan dari anak-anak yang sebenarnya pinter, tapi karena nggak ada kesempatan untuk belajar, karena nggak ada uangnya, maka ayo sama-sama Bapak Ibu yang mendengarkan, salurkan beasiswa orang tua asuh ke Universitas Mahakarya Asia. Wah, luar biasa, programnya sangat-sangat keren ya, inovatif dan memang betul ya, perlu memang diwadahi yang seperti itu untuk tidak hanya untuk para mahasiswa yang membutuhkan, tetapi juga untuk para barangkali donatur di luar sana yang bingung gitu ya, mau menyumbangkan dananya kemana. Gitu, itu sering terjadi, Mbak. Jadi perusahaan-perusahaan maupun orang tua sering nggak tahu saya mau menyalurkan kemana. Gitu kan. Nah, kalau menyalurkan dalam bentuk pendidikan, itu sudah pasti sangat berguna. Sudah biayanya murah dan berguna. Terus terang, di Universitas Mahakarya Asia, kami sangat bisa dijangkau oleh keluarga yang secara ekonomi kurang mampu. Dan seandainya setelah masuk mengalami kesulitan dalam pendidikan pun, kami juga akan menyalurkan dalam bentuk memberikan proyek supaya tadi anaknya bisa menghasilkan uang sendiri. Bahkan banyak anak-anak yang sudah menghasilkan melebihi dari uang SPP yang harus dibayar. Sudah bisa membiayai hidupnya sendiri. Bahkan beberapa sudah bisa untuk membantu adiknya ikut kuliah di situ dan membiayai adiknya. Itu keren ya. Keren sekali ya Mania. Oke Bu, tadi disebutkan Universitas Mahakarya Asia ini ada di 3 kota ya, Jakarta, lalu juga Jogja dan Palembang, Batu Raja. Jogja dan juga Palembang, Batu Raja ya. Oke. Kalau boleh tahu program studi di Universitas Mahakarya Asia ini apa saja Bu? Ada apa saja? Kami punya 12 prodi ya. Di Yogyakarta itu ada Fakultas FEB, itu akuntansi, manajemen, kewirausahaan, dan perhotelan pariwisata. Kemudian ada informatika, ada teknik industri, ada arsitektur, dan ini ada satu-satunya yang hanya ada di Yogyakarta. Apa tuh? Itu Sains Informasi Geografi. Dan kita masih butuh sekitar 16.600 ahli geospasial itu yang dibutuhkan oleh negara kita. Di Indonesia hanya ada 5 perguruan tinggi yang punya program studi ini. Jadi masih langka ya program studinya masih langka sekali dan mungkin banyak yang tidak tahu. Maka saya bersyukur diundang di FM sehingga saya bisa menyampaikan, pilihlah jurusan yang memang sedang sangat dibutuhkan. 10 tahun lagi 16.600 belum tentu tercukupi. Gitu. Itu program studi tersebut bisa masih langka di Indonesia, Bu. Kenapa? Apakah karena tenaga pendidiknya, dosen-dosennya masih sangat minim yang memang ahli di bidang itu atau bagaimana? Iya. Memang masih sangat minim, tapi sangat dibutuhkan karena negara kita negara kepulauan, negara pegunungan juga, sehingga kemampuan atau profesionalisme di bagian geospasial ini sangat-sangat dibutuhkan. Itu yang di Jogja ya Mbak. Kemudian yang di Jakarta, tadi saya belum menyampaikan, di Jakarta ini ada teknik informatika dan sistem informasi. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan industri bahwa lulusan kami Februari kemarin tahun 2025 90% terserap di industri. Wah, luar biasa. Sudah diterima di pekerjaan ya. Kalau di Batu Raja ini ada 2 program studi, yaitu manajemen informasi dan manajemen informatika. Oke, gitu. Berarti jadi ada 12 prodi ya. Berarti di setiap
kota, di antara tersebar yang 3 kota itu program studinya tidak sama ya Bu ya? Tidak sama. Berbeda ya Ya, Bu ya? betul. Oke, Ibu ini kalau misalkan kita berbicara masalah mengenai Universitas Mahakarya Asia ya Bu ya, apa nih keunggulan apa saja yang dimiliki Universitas Mahakarya Asia atau keunggulan apa saja yang ditawarkan dari Universitas Mahakarya Asia yang membedakannya dengan kampus-kampus lain Bu? Ya. Yang membedakan Universitas Mahakarya Asia dengan kampus lain adalah kita punya program yang unik. Salah satu program unggulan yang hanya ada 5 di Indonesia itu dan satu-satunya di Yogyakarta adalah Science Information Geography. Kemudian kampus kita tagline-nya adalah pencetak pengusaha. Jadi kita mempunyai inkubasi bisnis, semua jurusan, apapun itu jurusannya, kita juga memberikan proses pembelajaran menjadi pengusaha. Jadi walaupun misalkan jurusan IT ya, lulus dari situ, tidak harus menjadi karyawan. Tapi bagaimana menciptakan sebuah pekerjaan sendiri, itu sangat-sangat bisa karena program entrepreneurnya kita kuatkan, bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan institusi. Bahkan kemarin tanggal 15 dan 16 kami baru saja selesai menyelenggarakan Festival Entrepreneur Indonesia yang ke-10. Wah, acara apa itu Bu? Seperti workshop atau apa? Ya, seperti workshop, kemudian juga ada FGD-nya ya, ada juga nanti dari pembicaranya dari business advisor, pembicara terkenal kita bekerja sama dengan ACSB, Asian Council for Small Business, kemudian juga Indonesia Prima yang sudah 10 tahun melakukan perjalanan Festival Entrepreneur Indonesia ini yang ke-10 setelah kami kemarin ketemu di Japan Mahakarya Matsuri pada bulan April, maka di bulan Agustus ini kita menyelenggarakan Festival Entrepreneur Indonesia di Yogyakarta. Jadi banyak kegiatan yang nantinya mahasiswa bisa akan menikmati. Itulah salah satu keunggulan. Kemudian keunggulan lainnya adalah kalau universitas lain yang berbiaya murah banyak lah gitu kan. Tapi berbiaya murah dengan menelurkan mahasiswa yang siap bekerja, tidak semuanya. Karena kuliah dimanapun, berapapun IP-nya, kalau tidak bisa menyesuaikan dengan dunia kerja itu percuma. Saya melakukan benchmark dengan industri, ya apa sih kebutuhan industri terhadap lulusan. Apa sih kebutuhan dari industri yang saat ini kan ini dunia sudah berubah ya, sudah serba digital dan kami punya 5 prodi digital yang berhubungan dengan informatika. Juga program teknik kita pun teknik arsitektur di Jogja itu hanya ada 14 perguruan tinggi ya yang punya jurusan prodi arsitektur dan kami sedang mengembangkan yang namanya arsitektur agriculture. Indonesia ini butuh dikembangkan swasembada pangan. Bahkan kan kita ketahanan pangan ya, kita berbicara itu. Nah, di prodi arsitektur kita arahkan ke sana. Bagaimana mensupport pertanian bukan hanya gedung-gedung pencakar tinggi aja yang kita support, tapi mempelajari sampai ke arah sana. Dan untuk pengolahannya bagaimana itu dengan teknik industri. Disupport oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memang kita siapkan ada satu prodi khusus kewirausahaan. Gitu. Jadi banyak keunggulan yang bisa dan membedakan dengan universitas lain. Kenapa mesti di Universitas Mahakarya Asia? Jadi ada satu prodi khusus untuk kewirausahaan ya, kewirausahaan begitu. Tapi meskipun di luar dari prodi itu, setiap prodi ini tetap ada pembekalan agar mahasiswa yang sudah lulus nantinya tidak hanya bisa menjadi karyawan, tetapi bisa menjadi pengusaha. Wah, ini menarik ya, betul. Apalagi sekarang ini kan tagline kita adalah kampus berdampak. Nah, dampaknya apa nih pada saat kuliah dan setelah kuliah dengan program project based learning ini itu akan sangat powerful. Mahasiswa itu sudah diajarkan sejak menduduki bangku kuliah. Maka kurikulum kita sesuaikan juga dengan kurikulum yang bukan hanya mempelajari basic-basic saja, tapi bagaimana anak kuliah lulus dia sudah bisa berkiprah di dunia kerja.
dan menciptakan lapangan kerja. Luar biasa sekali Iya. DP Mania. Oke, Ibu Tri, tadi kan Ibu menyebutkan ya, katanya Mm-mm. kalau kampus yang murah banyak. Iya. Tapi kalau kampus yang murah dan menyiapkan, mempersiapkan begitu mahasiswanya untuk siap bekerja, tidak bisa semuanya ya. Iya. Oke, berarti ini bisa diklaim kalau kuliah di Universitas Mahakarya Asia ini terbilang murah untuk dari segi biaya, Bu. Betul sekali, sangat-sangat terjangkau. Terjangkau ya. Boleh di-spill nggak, Bu? Ini kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan kalau misalkan kita mau kuliah di Universitas Mahakarya Asia kalau misalkan tidak melalui jalur beasiswa ya, Iya. melalui jalur umum begitu. Iya. Untuk rata-rata Mhm. kita ada di 500.000 dan boleh per bulan. Itu 500.000 itu apa? Untuk iuran SPP-nya, bulanannya? SPP-nya. ya. Kalau untuk pendaftaran pertamanya, Bu? Pendaftarannya itu sekitar 2.750.000. Oke. Bahkan coba bandingkan kalau teman-teman yang pengen jadi arsitek, di mana kuliah mau jadi arsitek Mhm. hanya dengan membayar 500.000 Per per bulan bulannya. untuk jadi arsitek. Oke. Dan kita juga bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia ya, Mhm. untuk memberikan sebuah kesempatan bagi anak-anak mahasiswa kita untuk magang. Mhm. Juga kita libatkan dengan proyek-proyek gitu. Oke, berarti tadi untuk uang bulanannya Rp500.000 Ya, dan juga untuk pendaftarannya 2.500.000. 2.750.000. 2.700.000 untuk uang pendaftaran awalnya. Lalu Iya, selain itu masih ada biaya-biaya lainnya tuh? nggak ada. Nanti Seperti aja misalnya uang biasanya kalau kampus tuh apa ya? Ada uang pembangunan, ada nggak, Bu, itu? tidak ada. Tidak Tidak ada ada. ya, berarti Ya. hanya 2 itu. Iya, dan paling nanti biaya wisuda saja. Oh, biaya Biaya wisuda itu di wisuda. akhir ya, Ya, kalau di sudah mau akhir. masih lama Dan ya. itu nggak perlu dipikirin. Kalau nanti ikut proyek kita, ikut Mhm. proyek bahkan mungkin nanti untuk bayar SPP pun bisa gratis dari proyeknya. Ya, karena banyak Kita udah proyek-proyek siapkan, ya yang betul. banyak menguntungkan para mahasiswa di Ya, sana ya, ya, DP Mania. betul. Wah, ini menarik sekali. Oke, Bu. Lalu bagaimana nih cara untuk mendaftarnya? Persyaratan pendaftarannya apa saja, Bu? Apakah yang harus disiapkan berkas-berkasnya apakah banyak dan rumit atau seperti apa? Sangat mudah, sama aja dengan Mhm. yang lain. Kalau Mhm. yang mau ikut beasiswa KIPK, silahkan mendaftar melalui jalur KIPK yang sudah disiapkan oleh pemerintah, lalu Mhm. klik pilih perguruan tingginya adalah Universitas Mahakarya Asia dan pilih jurusannya. Mhm. Kemudian bisa juga mengunjungi website kami di Mhm. unmaha.ac.id gitu. Oke. Itu bisa memilih di 3 kampus ya, Mhm. di Jogja, di Jakarta maupun di Batu Raja, Palembang. Oke deh, Mani. Atau barangkali mau datang langsung ke kampusnya juga boleh ya, Boleh Bu, ya? banget. Kalau yang Nanti di bisa sekalian Yogyakarta, tanya-tanya iya ya, betul. lebih lanjut lagi ya. Yang di Yogyakarta itu ada di Jalan Magelang kilometer 8 Mhm. ya. Kemudian di Jakarta di Kalibata, kalau yang di Batu Raja itu di samping mall besar ya. Itu silahkan langsung, ada tulisannya di sana Universitas Mahakarya Asia. Ya, kalau datang langsung lebih enak ya, bisa Ya, ya boleh ngobrol-ngobrol, ada yang tanya-tanya. ditanyakan tinggal ditanyakan ya, Ya, DV Mania cari informasi selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. ikutin IG-nya, IG-nya Follow IG-nya. Universitas Apa ya. nama Instagramnya apa, Bu? Unmaha.asia, unmaha Jakarta, unmaha.jogja, unmaha.baturaja. Gitu. Oke. Pilih yang mana yang mau diikutin, Tinggal cari dipilih aja. aja kalian domisilinya di kota mana ya, DV Iya. Mania. Jangan salah Mbak, Mhm. mahasiswa kita banyak dari Indonesia bagian timur. Jadi dari Ah, Papua, iya, Maluku, iya, itu iya. banyak sekali di Jogja. Oke. Karena biaya hidupnya kalau di Jogja itu sangat Cukup murah. ini Sangat ya, murah, cukup prodinya rendah. juga banyak gitu ya. Dan Iya, welcome iya, banget iya. untuk Jogja teman-teman. itu katanya cocok untuk yang mau slow living ya, Bu, ya. Betul, betul, betul. Oke, Bu. Ini apakah ada kriteria khusus untuk calon mahasiswa nih yang mau mendaftar ini harus dari keluarga atau latar belakang ekonomi yang seperti apa? Nggak ada. Nggak ada ya, Bu. Siapapun diterima Mhm. gitu. Bahkan kalau ada problem dengan keuangan, Mhm. silahkan disampaikan. Semaksimal mungkin kita bisa bantu, kita akan bantu. Wah, luar biasa Gitu. sekali. Ya, tapi ini sebelumnya aku mau tanya dulu, Bu. Apakah di sana hanya ada kelas reguler saja atau ada untuk kelas karyawan juga? Karena kan Ya, banyak juga tuh yang sudah bekerja gitu ya, tapi masih mau berburu kuliah, entah itu untuk untuk mencari gelar tambahan atau sebagainya. Ada nggak, Bu, kelas karyawannya? ada. Kami tidak hanya kelas reguler, Mhm. kelas karyawan juga. Bahkan jika ada perusahaan yang
ingin menguliahkan karyawan-karyawannya yang saat ini mungkin belum sarjana, silakan menghubungi kami ya, kami siap support dan mengirimkan dosennya kalau misalkan waktunya tidak memungkinkan untuk selalu hadir di kampus kami, sesekali bisa dosen kami yang datang ke kampus. Sorry, ke kantor. Ya, Betul, ke kantor. betul. Wah, Betul. keren-keren. Ini berarti jemput bola juga ya Bu ya? Iya. Karena sekarang ya contoh kayak Jakarta. Jakarta ini mau menuju ke kampus aja, itu waktunya sudah luar biasa, Ya, macet dan lain traffic ya Bu ya. sebagainya. Gitu. Oke, oke. Nah Bu, apakah di kampus Ibu sendiri ini ada program pengembangan keterampilan Bu? Ada program pengembangan keterampilan ya. Justru kalau sekarang ini fokus kita bukan hanya di degree aja, tapi non-degree. Ya. Non-degree itu kami akan berusaha untuk menjadi leader di program-program non-degree. Di tahun 2030 Mbak, kami punya rencana, punya visi untuk bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga sampai ke Asia. Dan kita sudah bekerja sama dengan Astaji Incorporation dan juga kita akan berkolaborasi dengan Okayama University yang akan membuat tahun ini sudah silahkan mendaftar kalau mau double degree. Jadi kuliah di Universitas Mahakarya Asia dan di Okayama University. Gitu. Untuk program-program teknik informatika ya, sementara masih program itu. Masih satu program studi ya? 5, berarti kita punya 5 prodi itu. Oke, jadi itu konsepnya Bu seperti pertukaran mahasiswa begitu ya, bersama dengan Okayama University? Ya. Kita ada program pertukaran mahasiswa maupun pertukaran program dosennya, tetapi memang benar-benar full kuliah di 2 tempat. Gitu. Itu juga ada. Jadi nanti kita kuliah pas di Indonesia, kemudian nanti bisa kita berkunjung di Okayama University atau mau stay di sana, kuliah di sana, juga double dengan kuliahnya di Universitas Mahakarya Asia. Gitu. Oke, jadi nanti gimana Bu? Apakah nanti gelar yang didapat setelah lulus adalah 2? Double degree berarti ya? Lulusan dari Universitas Mahakarya Asia dan lulusan dari Okayama. Iya. Wah, keren ya DP Mania. Oke, itu kalau misalkan mau ikutan program itu caranya gimana Bu? Apakah harus mahasiswa yang ikut serta harus ada nilai IPK sekian minimal gitu atau bagaimana? Ya, tentunya kalau mau yang ikut program double degree perlu penyesuaian dari sisi bahasa sih. Ya, jadi masuk dulu di Universitas Mahakarya Asia. Kita ini punya lembaga bahasa Jepang. Ya, jadi teman-teman nanti yang sudah mendaftar di Universitas Mahakarya Asia diajari bahasa Jepangnya, kemudian juga kita langsung nanti akan perkuliahan double. Kalau yang mau kuliah. Tapi bagaimana kalau yang saya nggak mau double kuliah untuk program Jepang, tapi saya pengen nanti kerjanya di Jepang, bisa nggak? Bisa. Pada saat mendaftar, saya nanti akan magang atau internship di Jepang, atau saya nanti akan kerja di Jepang. Oh, itu sudah bisa ditentukan pada saat awal mendaftar? Betul. Pada saat mendaftar itu sudah bisa ditentukan, maka yang akan kami lakukan adalah membantu untuk bahasanya dulu, karena ada persyaratan minimal bahasanya gitu. Untuk Jepang ya. Betul, untuk Jepang. Oke. Tapi di negara lain juga ada loh, kita juga kerjasama. Nah, ini baru mau aku tanyain, Bu. Apakah hanya dengan negara Jepang saja atau ada dengan negara lainnya juga? Ya, ada. Bisa kita menyalurkan, atau kami punya kerjasama dengan Transforming untuk LPDP ya, dan untuk mau kuliah setelah lulus. Ini ada di mahasiswa kami, setelah lulus kami ingin kuliah di luar negeri nih. Gimana caranya ke sana? Kita akan support. Jadi maksudnya setelah lulus tuh berarti dia di luar negeri tuh ambil pascasarjana atau bagaimana? Iya, di luar negeri ambil pascasarjana gitu. Oke, berarti ini, wah ini keren sih, ini sudah perencanaan yang matang dari bahkan sebelum mendaftar menjadi mahasiswa di sana ya. Betul. Tapi kalau misalkan Bu, kita sudah menentukan nih nanti pada saat mendaftar, saya nanti akan magang, internship atau akan bekerja di Jepang misalkan. Tapi pada saat prosesnya, setelah kita kuliah berjalan setengahnya, misalkan di tengah-tengah perjalanan kita mau berubah pikiran, itu apakah bisa atau tidak Bu? Bisa. Misalkan saya pengen ke Jepang nih, tapi di tengah jalan berubah haluan nih. Ya, betul. Kita punya kerjasama. Jadi
ada hampir di luar itu kan banyak banyak perguruan tinggi ya. Kita ada bagian kerjasama yang ke sana, kita akan salurkan dan akan bimbing. Yang pertama itu akan bimbing. Sebenarnya kan gini Mbak, anak-anak lulus SMA itu apalagi sekarang nih yang belum diterima di perguruan tinggi negeri, banyak yang galau, banyak yang bingung, banyak yang mungkin ada yang patah hati, aduh aku kok nggak diterima di perguruan tinggi negeri ya. Kalau menurut saya barangkali itu adalah sebuah jalan, ditunjukkan sama yang di atas. Nggak diterima di negeri nggak apa-apa, kuliah aja di Universitas Mahakarya Asia, malah bisa kuliah di luar negeri. Nah, ya Gitu kan, malah bisa juga nanti berbisnis, diajarkan dengan berbagai ilmu keterampilan tadi, karena kita akan fokus di non-degree yang benar-benar begitu lulus kuliah itu mereka sudah punya kemampuan dan siap diserap di dunia kerja. Karena kami sangat concern untuk bekerja sama dengan industri apapun ya. Bagi pendengar industri dimanapun yang ingin bekerja sama, silahkan menghubungi industri apa yang ingin dibantu kami untuk dikembangkan, baik risetnya maupun mahasiswa kami untuk pemagangan dan lain sebagainya, sangat-sangat terbuka. Oke, jadi non-degree atau keterampilannya ini keterampilan di bidang apa saja Bu kalau boleh tahu? Banyak sekali ya, dari mulai terutama kekuatan kami ini kan di teknik ya, prodi teknik ya, informatika, untuk pembuatan website, kemudian untuk SEO-nya, kemudian nanti untuk AI-nya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya banyak banget program ya, dari SDM-nya, keterampilan public speaking, keterampilan, dan kita punya perhotelan nih. Bahkan kita nanti akan kerjasama dengan beberapa chef ya, untuk program-program yang anak-anak sekarang ini pengennya belajar sebentar langsung bisa instan. Bayangin aja mereka kalau suruh milih kuliah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak seneng, nggak happy. Yang penting kursus 1 minggu udah bisa menghasilkan uang. Nah itu seneng banget. Kami banyak. Silakan kunjungi di website kami ya. Artinya saya akan mengarahkan juga kepada adik-adik yang nanti berkuliah di tempat kami, bukan hanya kuliah saja, tapi juga mampu untuk mengembangkan diri dengan keterampilannya. Dan kami support dengan kuliah-kuliah umum yang rutin dilakukan. Setiap bulan itu ada kuliah umum, kami memanggil dari pakar-pakar dari luar. Bahkan ini nanti juga kami akan memanggil juga dengan pakar-pakar dari luar negeri. Untuk kita melihat di luar itu apa ya yang sedang happening. Bisa nggak kita terhubung dengan dunia luar. Saya pengen kerja remote job bagaimana, nah itu di tempat kami lah. Luar biasa Devi Mania, ini sepertinya kampus terinovatif ya Devi Mania. Oke. Amin, mudah-mudahan. Oke. Ya Bu, ini bagaimana kalau menurut sudut pandang Ibu sendiri nih terkait dengan inovasi dan juga perkembangan masyarakat yang mengingat saat ini Indonesia sudah merdeka, usianya sudah 80 tahun merdekanya. Ya, monggo silakan Bu. Bagaimana dengan Indonesia sudah merdeka 80 tahun ya? Pertanyaan saya adalah, teman-teman anak-anak muda dan seumuran saya, siapapun masyarakat Indonesia, ketika Indonesia sudah merdeka 80 tahun, kita sudah berbuat apa untuk negara ini? Dan Universitas Mahakarya Asia sudah berbuat apa untuk negara ini? Itu kan pertanyaan yang paling mendasar ya. Tentunya dengan semangat kemerdekaan ini, mengapa kami juga meluncurkan beasiswa merdeka? Karena terdorong oleh semangat itu. Jangan sampai budaya kita luntur karena dunia sangat terbuka. Sekarang ini kan dunia ada di ujung jari. Anak-anak kita sudah terkoneksi dengan dunia luar itu sangat cepat. Bahkan anak lahir aja, anak kecil gitu sudah orang tuanya sibuk main HP sendiri, anaknya biar diam dikasih HP. Nah, apakah itu juga mempengaruhi pola berpikir mereka? Pasti akan mempengaruhi. Nah, kita perlu cerdas untuk selain memerdekakan kesempatan belajar dan memerdekakan pola pikirnya, yuk memerdekakan mereka dari pengaruh buruk, ya, dari pengaruh yang tidak baik. Kita sebagai orang tua perlu mendampingi anak-anak itu untuk merdeka di dalam berinovasi, merdeka di dalam bekerja, tetapi tetap di jalur yang benar.
gitu. Luar biasa. Terakhir deh Bu dari Ya, saya, karena ini sudah mau jam 10 ya. Oke, oke. terakhir dari saya, ada tips gak nih Bu, agar kita bisa menjadi pribadi atau SDM yang merdeka dan juga mandiri? Monggo Ya, silakan. pertanyaan menarik. Saya senang kebetulan sebelumnya saya banyak menggeluti di SDM ya. Mhm, Saya sangat tertarik dengan yang namanya people development, mhm, bahwa people development itu jangan tergantung kepada orang lain, atasan, pimpinan, maupun perusahaan mhm, atau university Anda. mhm, Tetapi niatkan dari diri. Ya. Mau sehebat apapun perusahaan, university, keluarga membimbing kita untuk mengembangkan, kalau diri kita tidak mau itu nggak bisa. Jadi oke. ambil keputusan di diri sendiri, mau jadi seperti apa. Mau biasa-biasa aja atau mau menjadi orang yang luar biasa itu sangat tergantung pada diri sendiri. Jadi keputusannya adalah mulai sekarang Mhm. dengan kampus berdampak ini, mari kita membuat diri kita berdampak positif pada diri sendiri, Pada diri sendiri pada dulu diri ya. sendiri dulu. Oke. Ya, sebelum kita mengajak orang lain, Mhm, lakukan hal-hal kecil untuk diri sendiri. Kapan kita berterima kasih kepada diri kita sendiri, kapan kita menghargai kepada diri kita sendiri, mhm, kapan kita aware kepada diri kita sendiri, baik itu kesehatan mental, kesehatan fisik, mhm, dan kesehatan yang lain-lain ya, itu mhm. sangat berpengaruh. Jadi buatlah diri kita menjadi pribadi yang luar biasa dan berdampak pada orang lain di hari kemerdekaan ini yang Hmm. ke-80. Merdeka DP Mania. Wah, Ibu Tri luar biasa sekali. Terima Terima kasih kasih. banyak ya Sama-sama Ibu. Mbak Ini Vita. sudah memberikan, wah selain memberikan pengetahuan, pengalaman dan juga insight yang sangat daging sekali nih DP Mania ya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang di lain waktu Siap, lagi ya Ibu siap, Tri. siap. Kayaknya aku pengen lama-lama terus nih berbincang sama Ibu Tri, tapi Boleh, boleh. waktunya sudah menunjukkan kita Ya, harus ya, berpisah ya DP ya. Mania. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau Oke. nanti ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang Mhm, Universitas Mahakarya Asia, silakan hubungi Radio DFM. bisa ya. Nanti kami akan support, akan bantu konsultasi kebutuhannya Mhm. apa saja. Oke, Dewi Mania, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Tri bisa memberikan manfaat untuk Ya, kita semua ya, karena ini sudah mau jam 10. Vika mau izin undur pamit, Dewi Mania. terima kasih Selamat menjalani DFM Mania. aktivitas di hari Senin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.